Oke Bapak Ibu, untuk persiapan sebelum masuk ke latihan coaching, mungkin dari Bapak Ibu persiapannya sejauh apa mungkin sudah disiapkan? Mungkin dari Pak Ajit. Ya, terima kasih Ibu Rani, Ibu Maimunah, begitu juga Ibu fasilitator yang hadir di ruang Zoom ini. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam persiapan perencanaan ini kita sudah memang membuat suatu skenario ini nanti digunakan untuk melakukan sesi pengcoachingan. Nah, di sini kita apakah nanti akan ada di mana kita memilih bahwa siapakah yang mau menjadi coach dan siapa menjadi coach di dalamnya. Nah, untuk skenario yang kita buat ini adalah di mana ada nuansanya bahwa guru ini dia merasa lemas, merasa tidak bersemangat karena kendala yang dia hadapi pada saat dia mengajar, lalu kemudian apa yang terjadi di dalam kelas terkait siswa-siswa itu, entah itu sikap dan gaya belajar gurunya mungkin, sehingga membuat dia tidak semangat begitu. Ini yang sudah kita buat. Nanti tinggal bagaimana ketemu melihat kembali apakah memang untuk bisa dijadikan coaching di sini. Saya kembalikan lagi begitu Pak Ibu Dora. Begitu. Ya, boleh mungkin dari Ibu Maimunah, sejauh ini mungkin ada persiapan sebelum masuk ke latihan coaching? Kalau untuk persiapan, kita sudah siapkan konsep apa yang harus dibahas dalam coaching ini. Sama kayaknya saya tadi anak-anak saya yang kurang antusias dalam belajar, karena saya sama ini saya terpaksa saya nanti haji tapi di sini memang dua ini harus ketemu menjalani, satu jadi coach, habis itu lagi jadi coaching, jadi dua-dua ya tahu ini yang tadi saya sempat dengar. Ya, oke, sudah Ibu Maimunah? Sudah. Oke, Pak Ajit sama Ibu Maimunah, mohon izin juga untuk Ibu Fasil yang bergabung dalam room kami. Ya, sebelum masuk, ya mungkin perencanaan tadi sudah dijabarkan, perencanaan sebelum masuk ke sesi latihan. Jadi untuk itu, mari kita sama-sama masuk ke sesi latihan. Ya, Assalamualaikum Pak Ajit. Waalaikumsalam Ibu Rani. Iya, senang sekali ya Pak bisa berjumpa dengan Bapak lagi, walaupun hanya lewat tatap muka virtual ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat, masih diberikan kesehatan Ibu Rani. Terus masih diberikan hidayah, kita bisa ketemu walaupun di virtual ini juga ya. Iya Pak. Sebelumnya ini saya juga mau tanya nih, keadaannya Ibu Rani juga bagaimana nih? Iya, alhamdulillah Pak, masih sehat Pak. Iya Pak, bagaimana kabar sekolah Bapak Pak? Mungkin masih aman-aman saja ya kan Pak? Ataukah mungkin ada permasalahan atau kendala begitu yang Bapak hadapi? Ya, begini Bu Rani, sebenarnya sih ada beberapa hal yang perlu atau saya ingin bicarakan sama Ibu nih melalui kesempatan ini nih. Iya Pak. Nah, terkait permasalahan saya yang saya temukan di sekolah begitu Ibu Rani. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira kalau boleh saya tahu permasalahan apa itu Pak? Sedikit saya mau bercerita nih Bu.
Iya, Saya Pak. kan tadinya itu mengajar di kelas 11 nih. Sebelum masuk di ruangan ini, masuk kelas saya melihat ini anak-anak pada membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan terkadang ya Bu ya, sering saya temui juga di dalam kelas, di bawah laci yang paling sering itu mereka lakukan itu di meja-meja belajar mereka banyak sekali ya bungkusan-bungkusan kertas makanan yang tadinya mereka makan pada saat istirahat sampai mereka bawa masuk ke dalam kelas. Akhirnya jadinya pemandangannya ini kurang terlihat indah begitu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi intinya pembicaraan kita ini yaitu terkait tentang permasalahan anak-anak di sekolah Bapak yang membuang sampah tidak pada tempatnya ya, Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu, betul sekali Bu. Ini yang jadi permasalahan saya. Jadi sebenarnya tujuan saya ini Ibu Ya, Pak. ingin kita men-sharing dan bertukar pikiran terkait dengan bertukar pikiran dengan Ibu tentunya terkait dengan permasalahan yang saya temukan tadi, sehingga bagaimana sih dapat mengatasi anak-anak yang seperti ini agar tentunya mereka lebih sadar lagi akan membuang sampah pada tempatnya, sehingga tentunya kalau mengharapkan mereka membuang sampah pada tempatnya ini kan sehingga tercipta lingkungan belajar yang bersih ya Bu ya, sehat, aman dan nyaman seperti itu Bu. Iya, betul sekali ya, Pak. Saya juga sangat memahami bagaimana kondisi dan posisi Bapak juga. Dan Pak, sebelum kita berbincang terlalu jauh untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan Bapak, apakah Bapak mengetahui penyebab anak-anak seperti itu, Pak? Ya Ibu, menurut saya sih sebenarnya padahal itu Bu ya, di tiap-tiap kelas sudah disediakan tempat sampah nih, kemudian sudah disediakan tempat sampah, sudah ada punya keyakinan kelas. Jadi saya itu kalau alasannya letak sampahnya yang terlalu jauh juga itu sama sekali tidak mungkin ya Bu ya. Menurut saya penyebab dari anak-anak melakukan hal tersebut itu yaitu kurang adanya kesadaran dalam dirinya, seperti itu kalau menurut saya. Lalu untuk kesadaran dalam dirinya yang masih kurang, untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Seandainya mereka membuang sampah, mereka itu tentunya masih saja seenak-enaknya mereka membuang sampah bukan pada tempatnya. Iya ya Pak. Jadi permasalahannya atau penyebabnya itu mungkin anak-anak kurang sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan kelas mereka ya Pak, sehingga membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Terus kalau selain kurang adanya kesadaran dari dalam diri anak-anak, kira-kira apalagi menurut Bapak penyebab sehingga mereka melakukan hal negatif tersebut Pak? Iya, menurut saya juga saya berpikir bahwa selain kurang adanya kesadaran nih ya Bu ya, mereka juga itu saya lihat anak-anak ini mungkin juga kurang tahu mungkin dampak negatif dari kalau membuang sampah sembarangan seperti itu Bu. Oh, iya Pak. Jadi selain kurang adanya kesadaran diri di dalam diri anak-anak, kemudian penyebab lainnya juga mungkin mereka belum tahu dampak dari membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan sekitar kelas mereka menjadi kotor. Iya Bu, iya benar sekali Bu. Jadi dampak
dampak membuang sampah ini memang kalau membuang sampah sembarangan ini memang dapat menjadi seseorang selain mencemarkan lingkungan, tentunya dapat menyebabkan anak-anak ini bisa terserang penyakit juga itu Bu, yang dapat apa namanya ini. Iya, mungkin sarang penyakit begitu bukan saja untuk diri mereka ataupun berbahaya juga untuk orang banyak ya kan Pak? Iya Bu, seperti itu Bu. Jadi selain apa namanya dampaknya merusak lingkungan juga menjadi sarang penyakit nantinya kalau sampah-sampah yang tercemar dan tergenang dengan air membuat bibit-bibit penyakit tentunya semakin bertambah banyak begitu. Ini mungkin salah satu yang membuat yang belum mereka sadari itu Ibu. Iya, memang ya Pak, anak-anak zaman sekarang ini kita sebagai guru harus lebih intens dalam menyadarkan mereka terkait dengan dampak-dampak positif menjaga lingkungan sekolah, terus membuang sampah sembarangan itu dampak negatifnya itu seperti apa. Jadi mereka butuh perhatian intens ya Pak dari kita. Nah Pak, di sini tadi Bapak sudah paparkan mengenai permasalahan Bapak, kemudian penyebabnya sehingga anak-anak melakukan hal tersebut. Nah di sini kira-kira menurut Bapak ide yang cocok atau rencana yang cocok atau solusi yang pas begitu Pak untuk mengurangi ataukah bisa menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan itu di dalam diri anak-anak Bapak? Iya Bu, sebenarnya sih Bu saya sudah mencoba memikirkan suatu cara di mana saya ini akan membuat suatu perencanaan. Membuat rencananya ini Bu, mungkin di awal-awal pembelajaran kali ya Bu ya. Saya akan pertama ini saya akan tentunya menguatkan mereka melalui kesepakatan kelas tentunya. Iya, kan kesepakatan kelas ini kan sebenarnya sudah dibuat tuh, tapi anak-anak kalau belum diingatkan kembali ya mereka jadi lupa. Untuk itu saya berencana ya mengingatkan kembali keyakinan kelas bersama anak-anak tentunya yang berkaitan dengan kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Dan di sela-sela pembelajaran juga ini Bu, saya berencana saya akan selipkan dengan memutar video-video yang berkaitan dengan mengapa kebiasaan lingkungan dan manfaat, dan terus mengingatkan mereka akan pentingnya kita menjaga kehidupan agar selalu kita bisa sehat, terhindar dari berbagai penyakit seperti itu. Iya Pak, jadi sudah ada solusi dan rencana Bapak selanjutnya yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin pada kesepakatan kelas lebih ditekankan lagi untuk poin menjaga kebersihan kelas, kemudian pada sela-sela pembelajaran Bapak mungkin bisa diselipkan dengan menonton video-video tentang menjaga lingkungan sekitar, dampak negatif dan positifnya lingkungan. Kemudian juga yang tadi Bapak sebutkan tadi ada pembuatan poster-poster ya Pak untuk yang berkaitan dengan bagaimana menjaga kebersihan atau lingkungan sekolah. Kira-kira ada lagi tidak Pak solusi atau rencana lain Pak? Kan solusi atau rencana yang tadi Bapak tawarkan itu kan bersifat untuk penerapannya di dalam kelas kan Pak, dalam proses pembelajaran. Padahal kalau untuk kebersihan ini kan tidak berlaku untuk kelas Bapak saja kan, tetapi kan untuk seluruh lingkungan sekolah Pak. Nah kira-kira Pak, ada tidak solusi lain yang Pak Ajit gagaskan ini bisa dirasakan untuk seluruh kelas ataupun satu lingkungan sekolah Pak? Iya Bu, begini Bu, untuk permasalahan ini saya pastinya saya berencana akan berupaya untuk berkonsultasi
konsultasi dengan kepala sekolah tentunya ya Bu ya, karena ya kepala sekolah adalah beliau yang merupakan penanggung jawab di sekolah ini, supaya ada tindak lanjutnya juga dari pihak sekolah. Nah, agar supaya bisa kita bersama-sama dapat menciptakan sekolah bersih, nyaman dan menyenangkan begitu Bu. Iya, betul sekali ya Pak. Pentingnya berkolaborasi dengan pimpinan, yaitu kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan sejawat dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya Pak. Iya Bu, iya. Iya, yang menjadi tujuan Bapak untuk sekolah bisa tercapai ya Pak. Melalui program pembiasaan positif juga Pak bisa diterapkan mungkin. Salah satu pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Pak. Iya Bu, ya seperti itu yang saya rencanakan Ibu. Iya Pak, jadi luar biasa ya Pak ide-ide, gagasan-gagasan yang tadi Bapak sampaikan untuk bagaimana supaya pembiasaan positif itu bisa diterapkan untuk siswa, kemudian untuk mengurangi siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya ya Pak. Iya Bu, jadi ceritanya saya berencana seperti itu. Iya ya Pak, terkait dengan solusi, ide, rencana yang Bapak rencanakan, yang tadi juga perlu sebuah komitmen ya Pak untuk menjalankan apa yang menjadi ide-ide dan gagasan yang tadi Bapak pingin rencanakan. Nah, kira-kira menurut Bapak komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar semua rencana bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Kemudian juga kan untuk menjalankan sebuah rencana Bapak butuh dukungan. Nah, dukungan yang seperti apa kira-kira yang Bapak harapkan nantinya bisa menunjang ide dan rencana yang nantinya Bapak akan gagaskan atau Bapak akan terapkan nanti di lingkungan sekolah Pak? Iya Bu, memang saya tentunya harus berkomitmen. Dan saya untuk komitmen saya untuk ide dari rekan-rekan tentunya yang tadi akan tetap terus saya lakukan, tentunya melakukan dan nanti juga ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, saya bisa melakukan penerapan segitiga restitusi di dalamnya Ibu, biar yang melakukan juga bisa sadar. Dan tentunya saya berharap juga selain itu juga saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, siswa, dan tentunya seluruh stakeholder yang ada di sekolah saya. Iya, luar biasa Pak komitmen yang Bapak ucapkan tadi, kemudian dukungan-dukungan yang seperti apa yang nantinya Bapak butuhkan untuk menjalankan ide atau rencana yang nantinya Bapak akan terapkan di sekolah ya Pak. Ya memang untuk penerapan sebuah komitmen kita butuh dukungan juga ya Pak, baik itu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, kemudian dukungan juga dari rekan sejawat, ataupun dukungan yang terpenting juga itu datangnya dari siswa juga ya Pak. Iya Bu, iya. Iya Pak, jadi kita sudah ngobrol sejauh ini ya Pak permasalahan yang Bapak temui di sekolah Bapak. Kemudian ide Bapak juga mungkin bisa saya pakai nantinya untuk penerapan di sekolah saya Pak. Iya Pak, jadi kan pembicaraan kita sudah sejauh ini ya Pak permasalahan yang Bapak kemukakan juga, kemudian sehingga mendatangkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang nantinya Bapak akan guguskan di sekolah Bapak. Kemudian rencana-rencana baru itu juga ditunjang dengan komitmen Bapak, kemudian daya dukungnya juga yang Bapak harapkan, dengan harapan nantinya akan menghilangkan atau mengubah perilaku siswa yang tadinya membuang sampah membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian perilaku tersebut bisa lama kelamaan sedikit demi sedikit akan menghilang dari diri siswa itu tersebut Pak.
Iya, iya. Iya, saya berharap seperti itu, Bu. Iya. Iya, Pak. Tentunya kita berharap semuanya pasti seperti itu ya, Bu ya. Untuk semoga apa yang sudah direncanakan bisa berhasil. Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Beres ya, Pak, persoalan yang Bapak temui tadi? Gimana, Pak? Masih resah ataukah bagaimana, Pak? Ya, ya Bu, alhamdulillah Bu, sudah Berbincang-bincang mulai juga. membaik setelah sudah bisa tercerahkan setelah melalui proses berbincang-bincang ini ya Bu, dengan Ibu. Tentunya permasalahan saya juga ditemukan solusinya juga begitu. Iya. Jadi solusinya jadi saya bisa temukan sendiri seperti itu. Iya, Pak. Jadi Bapak telah mengemukakan apa yang memang sudah Bapak temui permasalahannya, kemudian Bapak sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan Bapak, kemudian komitmen Bapak, daya dukung yang Bapak harapkan. Semoga di waktu senjang nantinya kita bisa berbincang-bincang kembali ya, Pak. Iya Bu, ya terima kasih atas waktunya Bu. Senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu tentunya. Dengan harapan saya semoga di waktu-waktu yang lain, waktu-waktu senja berikutnya kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Pak, dengan senang hati Pak, boleh saja Pak. Ya Pak, harapan saya semoga rencana Bapak atau solusi yang tadinya Bapak pengen gagaskan itu di sekolah Bapak bisa diterapkan dan berjalan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Iya Bu, iya, amin. Iya, oke ya Pak. Iya. Oke Pak, Ya, terima kasih Ibu. Pak. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Pak. Sampai berjumpa kembali ya Pak. Iya. Oke Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ajit. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah Pak, baik-baik saja Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu Rani ya. Iya Pak. Bu Rani, walaupun dalam keadaan virtual ya, kita dengan jaringan yang tidak stabil, kita Iya, masih betul bisa sekali, Pak, bertemu ya karena Bu ya, cuaca- Bu Rani ya. Iya Pak, dipengaruhi dengan cuaca sekarang ini juga jaringan sang lemot sekali ya Pak. Oh iya iya. Jadi ya begitulah cuaca, tidak bisa kita tebak, kita prediksi ya. Jadi begitulah adanya. Iya Pak. Tapi Ibu Rani, ya Ibu Rani, tapi kayaknya nampak dari suaranya ini terdengar seperti ada sesuatu ya. Dan kalau saya perhatikan juga terlihat seperti kurang bersemangat nih. Iya ini Pak, saya lagi ada masalah ini Pak. Masalah yang menjadi pikiran yang saya pikirkan dari kemarin Pak. Wah, begitu ya Bu Rani. Kalau tidak berkeberatan, mungkin barangkali Ibu bisa berbagi dengan saya. Oh iya Pak, ini Pak. Kenapa ya akhir-akhir ini pembelajaran di kelas itu anak-anak kurang bersemangat. Kemudian juga tidak antusias, tidak aktif dalam proses pembelajaran. Itu Pak kendala atau masalah yang saya pikirkan dari kemarin Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya Pak. Nah, kalau begitu adanya, ini Ibu apa harapan Ibu sih dalam pembelajaran itu? Dan kalau bisa, Ibu mau pembelajaran yang seperti apa nantinya? Iya. Yang jelas yang saya harapkan atau yang saya inginkan pembelajarannya seperti apa itu, yang jelas saya inginkan pembelajaran yang senantiasa berpihak kepada anak ya kan Pak. Sebagaimana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang dapat mengcover profil siswa ya Pak, entah itu kebutuhan belajar siswa, minat, bakat, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih menyenangkan, kemudian siswa juga lebih berantusias dan aktif Pak. Wah,
Bagus ya Bu. Namun ya bagus sekali Bu. Di sini juga kira-kira menurut Ibu nih ya, mengapa sampai siswa itu tidak bersemangat dan kurang antusias dalam belajar? Iya, iya Pak. Mungkin siswa-siswa saya itu beranggapan bahwasannya mata pelajaran saya itu sangat sulit ya Pak. Kan saya mengajarnya itu di mata pelajaran matematika ya Pak. Mungkin kurang antusiasnya itu mungkin mereka beranggapan bahwasannya matematika itu sesuatu mimik yang menakutkan untuk mereka, sehingga mereka kurang bersemangat. Dan mungkin juga proses pembelajaran saya juga belum mengcover kebutuhan belajar mereka. Mungkin seperti itu Pak penyebabnya. Ya, oke. Nah, kalau begitu adanya Ibu Rani, kira-kira nih langkah apa nanti yang akan Ibu lakukan ke depannya terkait permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, Bu? Oh iya Pak, terkait permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, kedepannya saya akan merencanakan ya Pak, akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan integrasi atau terkoneksi dengan KSE-nya Pak. Wah, itu ide yang luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Iya Pak, rencananya itu saya akan proses merencanakan itu mulai dari besok ya Pak. Mulai dari menyiapkan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa, bagaimana melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan atau profil belajar siswa itu seperti apa, sehingga nanti pada saat pembelajaran diferensiasi itu kayak misalnya untuk prosesnya ada, kemudian kontennya juga bisa mengcover kebutuhan siswa, kemudian nanti produk yang dihasilkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu tergambar begitu Pak. Jadi terarah kayak misalnya ketika asesmen awalnya itu terdapat beberapa siswa yang kebutuhan belajarnya itu mungkin audio ataupun mungkin visual, nanti pada saat nanti akhir produk yang dihasilkan juga kan beragam. Terus juga nanti mengcover atau mengintegrasikan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan penerapan KSE-nya di dalamnya, Pak. Seperti itu ya, wah bagus sekali itu Bu ya. Jadi di sini Ibu menjalankan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya betul sekali Pak, dengan integrasi dengan KSE Pak. Iya. Itu sangat luar biasa Ibu. Kalau pembelajarannya ya, saya pikir juga kalau dengan begitu mungkin bisa jadi ya kebutuhan siswa akan gaya belajarnya mungkin bisa terpenuhi, sehingga nantinya tentunya mereka lebih antusias begitu ya Ibu Rani ya. Iya Pak, harapan saya seperti itu Pak, pembelajaran yang kemarinnya itu masih vakum atau bisa dikatakan kurang aktif, nanti pada saat untuk kedepannya itu proses pembelajaran itu lebih menyenangkan, siswa pun lebih aktif ya begitu Pak. Nah Ibu Rani, kira-kira apa ya, bagaimana penerapannya ini akan Ibu laksanakan tentunya ya, dari yang apakah mungkin langsung diterapkan mungkin, ataukah mungkin seperti yang Ibu jelaskan tadi perlu melakukan persiapan dulu begitu? Iya Pak, jelas Pak, sesuatu rancangan atau rencana itu perlu adanya persiapan dulu Pak. Kayak misalnya nanti saya pengen berkomitmen untuk proses pembelajaran diferensiasi, jadi saya juga butuh dukungan Pak. Jadi dalam proses tahap persiapan itu saya membutuhkan atau saya mencari rekan sejawat yang mungkin
potensinya di proses pembelajaran diferensiasi itu lebih berpotensi, sehingga saya bisa sharing dengan rekan sejawat tersebut, sehingga nantinya rancangan atau proses pembelajaran yang nantinya akan dirancang seperti apa itu terarah begitu Pak. Jadi apa yang nantinya dihasilkan nanti bisa terarah. Nah di situ saya butuh dukungan juga Pak dari rekan sejawat. Iya Bu. Ibu Rani bagus sekali ya. Pemikiran Ibu tentunya saya juga sangat mendukung, dan tentunya saya juga ini terinspirasi juga nih untuk bagaimana nantinya saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga tuh ya Ibu ya. Iya, Lalu Pak. kemudian Bu Rani ini bagaimana perasaan Ibu nih setelah dari perbincangan yang sudah kita lewati dari tadi Bu? Iya Pak, alhamdulillah Pak, sudah agak lega ya Pak. Apa yang saya pikirkan dari kemarin, kemudian solusinya juga apa yang kita perbincangkan dari tadi juga sudah mendapatkan solusinya begitu Pak. Jadi jalan keluarnya itu sudah terarah. Kemudian ide apa yang nantinya saya akan jalankan untuk dapat memecahkan permasalahan yang saya temui ini Pak. Ya, berarti Ibu secara sudah bisa lebih lega ya Ibu ya? Iya Pak, alhamdulillah Ya, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah sekali kalau begitu. Mungkin bisa ya kita bisa saya simpulkan bahwa nantinya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi atau terkoneksi ini bisa dijadikan suatu pembelajaran yang dapat menyenangkan tentunya ya Ibu ya. Iya Pak, harapan saya seperti itu Pak. Iya. Jadi masih mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Rani atau bagaimana? Iya Pak, saya rasa pembicaraan kita hari ini cukup Pak, karena sudah ada nanti harapan saya nanti untuk hari-hari berikutnya mungkin kita bisa perbincangkan lagi, mungkin bisa berbagi praktik baik yang nantinya apa yang saya rencanakan ini ketika nantinya telah sampai kepada tujuan yang nantinya ingin saya capai, mungkin saya bisa berbagi juga dengan Bapak atau rekan sejawat yang lainnya Pak. Ya, alhamdulillah ya, tentunya ya, amin ya, semoga ditunggu lagi ya untuk Iya, Pak. perbincangan selanjutnya dengan permasalahan yang ya begitulah namanya kita di sekolah begitu kompleks dengan berbagai permasalahan-permasalahan ya, begitu ya Ibu ya. Iya Ya. Pak, terima kasih juga Pak atas waktunya, kesempatannya sudah mau berbincang-bincang dengan saya Pak. Iya, terima kasih kembali Bu Rani. Iya, Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Sampai berjumpa lagi di perbincangan berikutnya ya Pak, harapan saya. Iya Ibu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama.